Ya, selamat siang guys, welcome back to my channel, channel Indra Bendy, bersama saya Indra. Ya, jadi hari ini saya sedang berada di showroom Bendy 21 Bintaro, yang lokasinya ada di Bintaro Jaya 17, tepat di depan Carrefour Bintaro yang lagi dibongkar ya. Oke, dan hari ini saya akan mereview sebuah mobil Honda Freed SD tahun 2012. Oke, let's go. Ya, untuk Honda Freed, dia tipe tertingginya adalah PSD ya. Jadi kalau SD ini adalah tipe yang di bawahnya. Pada bagian depannya, untuk headlampnya dia pakai lampu bohlam dan masih pakai reflektor. Lalu untuk bagian lampu sen masih pakai bohlam dan lampu kecil masih pakai bohlam. Dan pada bagian grill dia sudah menggunakan Asian Chrome ya. Dia ada bentuk horizontal 3 baris dan ada logo Honda yang besar di sini. Kemudian di bawah ada lubang untuk angin seperti biasa dan tanpa fog lamp. Lalu dia menggunakan pelek two-tone polish ya, yang bagus banget ini. Lalu dia pakai ban dengan profil 185/65 ring 15 dan menggunakan rem cakram. Lalu pada bagian fender ada lampu sen warna kuning, spion tanpa sen dan nggak retractable, dan di bagian kaca ada pilar kecil yang unik supaya memaksimalkan visibilitas pengemudi. Lalu pada pintu dia pakai handle mode tarik warna bodi ya, dan kunci masih biasa, belum keyless. Dan di belakang masih pakai pintu sliding yang masih manual seperti ini. Dan pada rem belakang dia menggunakan rem tromol. Dan untuk pengisian BBM dia ada di sebelah kiri dari mobil. Oke, dan ini adalah bagian belakang dari Honda Freed, yang saya pikir bentuknya sih bagus ya, futuristik. Pada bagian atas dia ada antena nih, antena di pinggir, dan belum sarfin. Lalu ada spoiler, kaca dengan heater, wiper kaca belakang, emblem, lalu pegangan bagasi chrome ya, dan di sini ini untuk bukanya. Dan di bawah ada 2 sensor mundur. Dan pada bagian lampu dia masih pakai bohlam semua nih, lampu rem dan lampu kecil, sen dan lampu mundur masih full bohlam dan pakai reflektor. Dan ini adalah bagian bagasi dari Honda Freed. Bagasi cukup luas, dan sini untuk bawahnya dia rata ya, jadi gampang naruh barang-barang bawaan. Dan ini kursi bisa dilipat ke atas untuk menambah ruang bagasi agar lebih maksimal lagi. Mesin 1500 cc, VTEC yang bertenaga dan hemat BBM. Oke, setelah beres dengan bagian luar atau eksterior, mari kita lihat interiornya. Let's go.
Ya, dan sekarang kita sudah masuk. Nah, ini kuncinya masih biasa, belum keyless. Mari kita nyalakan mesinnya. Oke, dan ini adalah bentuk dashboard dari Honda Freed SD tahun 2012. Ya, dan untuk material dia masih menggunakan hard plastik ya, which is memang wajar pada kelasnya. Dan pada bahan trimnya dia sudah ada bahan fabriknya. Di sini ada plastik, lalu di sini bawah ada speaker. Di sini ada handle-nya, dan di bawah ada cup holder dan penyimpanan. Lalu pada bagian sini ada penyimpanan cup holder dekat AC, jadi biar lebih dingin minumannya. Di bawah ada kecil nih penyimpanan, bisa buat taruh handphone atau naruh uang receh. Dan di sini ada laci yang cukup besar. Dan di bawah ada penyimpanan juga. Ada power outlet. Ada cup holder lagi. Dan di bagian supir juga ada cup holder. Dan di bawah juga ada penyimpanan kecil di bagian pintu. Lalu di sini ada lampu hazard. Lalu aksen warna silver yang warnanya dope ya. Lalu ada head unit yang masih pakai double din, belum ada monitor. 2 lubang AC. Dan untuk tipe SD dia pakai AC model putar seperti ini, belum digital. Sini ada untuk anginnya. Lalu ada sirkulasi, arah angin dan suhu ya. Dan di sini ada AC dan untuk pemanas kaca belakang. Honda Freed menggunakan Matic 4 percepatan konvensional yang halus. Lalu ada pengaturan wiper sini, belakang dan depan ya. Lalu ada pengaturan lampu. Dan di bawah sini ada pengaturan untuk spion ya, tapi dia nggak ada kabel. Nah, kalau di sini dia ada untuk pintu kanan kiri bagian belakang, dan ini belum. Dan ada untuk power window, serta window lock dan central lock. Dan pada interior dia menggunakan bahan fabrik warna peach yang bagus sih, jadi memberikan kesan yang lapang dan cerah. Untuk setir dia sudah pakai APS, power steeringnya elektronik, sudah tilt steering, tapi belum teleskopik. Oke, dan pada bagian indikator dia ada RPM, speedometer, bensin tapi nggak ada suhu ya, lalu ada transmisi, dan MID dengan setelannya nih untuk odometer. Di sini ada bahan ini untuk MID bensinnya. Nah, di sini untuk trip meter, lalu ada average pemakaian bahan bakar rata-rata ya, dan ada jarak dari bensin sampai habis berapa kilometer lagi, dan kembali ke odometer. Ya, pada jok depan ini sudah ada 2 armrest yang nyaman banget, jadi buat jarak jauh nih kita bakal terasa lebih nyaman lagi. Dan di sini ada sun visor dengan kaca tanpa lampu. Lalu juga ada sun visor tanpa lampu dengan kaca, dan spion tengah sudah bisa dimmer secara manual. Oke, dan untuk setelan jok dia bisa reclining, naik turun dan sliding. Dan ini untuk buka kap mesinnya. Lalu untuk rem tangan ada di bagian bawah seperti ini. Oke, dan sekarang kita berada di baris 2 dari Honda Freed. Di depan adalah posisi mengemudi, tinggi saya adalah 185 cm, dan di belakangnya ini masih cukup lega ya. Nah, pada bagian belakang ini dia sudah memiliki kursi captain seat yang nyaman, sudah ada armrest-nya, serta pengaturan bisa sliding dan juga reclining, jadi membuat kita makin nyaman lagi di bagian belakang ini. Atau bisa dibilang ini adalah mobil kecil dengan bagian jok tengah ternyaman di kelasnya. Lalu pada bagian pintu dia ada cup holder, di kursi dia ada pocket untuk penyimpanan, ada hanger, lalu di sini juga ada pocket, dan di pintu lagi sini ada cup holder. Lalu di sini ada hand grip yang bentuknya flip ya, dan ada di ketiga barisnya sampai ke belakang. Dan untuk seat belt pada bagian pengemudi dia ada setelan naik turunnya, dan di sini ada lampu baca. Nah, lalu untuk material dari door trim bagian tengah, dia pakai hard plastik tanpa fabrik, warna hitam ya. Dan di sini ada handle untuk naik ke mobil. Oke, dan sekarang saya berada di row ketiga dari Honda Freed. Ya, dan untuk legroom memang agak terbatas. Ya wajar sih memang ini karena bentuknya kecil mobilnya. Tapi joknya enak, empuk,
Dan ada headrest-nya, walaupun sini ada armrest. Lalu di sini ada cup holder, speaker, dan di sini juga ada speaker dan cup holder. Lalu pada bagian jok 3 dia sudah ada seat belt yang proper juga, bagus, 3 titik, lampu baca. Lalu dia pengaturan sudah bisa reclining, jadi cukup nyaman. Jadi pada jok belakang ini sih lebih cocok untuk orang dengan tinggi badan di bawah 180 cm. Oke, jadi kesimpulannya Honda Freed ini adalah sebuah mobil keluarga yang ringkas. Jadi untuk dibawa harian ini masih cukup lincah dan memiliki pengendalian yang ringan sehingga tidak capek untuk dipakai di perkotaan. Oke, dan demikianlah review singkat saya mengenai Honda Freed SD tahun 2012. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.